Manga Boku no Windbreaker episode yang ke-30-nya dibuka dengan sebuah potongan palet cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, atau tepatnya setelah Shizuka meminta untuk bisa diselamatkan, maka Tsubaki pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun segera membalas semua ucapan dari Shizuka barusan. Baiklah kalau begitu, maka serahkan sisanya kepadaku saja. Karena aku tidak akan pernah membiarkan adik perempuanku disakiti oleh mereka semua. Nah, melihat kedatangan dari Tsubakino, maka di saat yang bersamaan itu, Suzurin pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka. Woi, siapa dirimu? Kenapa tiba-tiba saja kalian malah datang ke sini dan juga ikut campur dengan masalah dari Roppo Ichiza? Padahal seharusnya aku sudah bisa pulang dengan damai setelah Shizuka memutuskan untuk bisa menyerahkan diri. Tapi gara-gara kedatanganmu, maka semuanya sekarang justru malah harus diulang dari awal lagi. Lagi pula, untuk apa dirimu melindungi perempuan itu? Karena pada dasarnya, Shizuka berasal dari tempat yang sama seperti kami. Jadi sudah seharusnya kami bisa membawa pulang Shizuka. Mengingat pekerjaan di dalam kota ini sangat tidak cocok untuk dirinya. Mendengar perkataan itu dari Suzuri, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung memotongnya. Sekarang aku tahu bahwa kau ini hanya cemburu kepada Shizuka. Karena Shizuka bisa pergi dari tempat kalian, serta mendapatkan sebuah pekerjaan yang jauh lebih layak di kota ini. Sedangkan kalian justru malah sebaliknya, di mana kalian masih saja pasrah dengan nasib dari kota kalian. Sehingga pada akhirnya kalian pun justru malah menerima sebuah pekerjaan kotor seperti ini. Di momen inilah Suzuri yang sudah nampak sangat emosi dengan semua perkataan dari Tsubakino barusan, akhirnya seketika langsung berteriak dengan sangat kencang menuju ke arah teman-temannya. Woi, sekarang berhentilah bermain-main dan juga berhentilah untuk bisa bersikap baik. Karena pada dasarnya, uang yang seharusnya bisa kita dapatkan saat ini sudah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, ayo kita bertarung dengan serius dan juga ayo kita ajar mereka semua tanpa ampun. Nah, melihat pergerakan dari para anggota geng Gravel itu, beberapa anggota dari Roppo Ichiza yang kebetulan pada saat itu masih bisa berdiri, akhirnya seketika langsung menghadang mereka. Serta mereka pun masih mencoba untuk bisa mengalahkan sebanyak mungkin anggota dari geng Gravel ini. Walaupun kenyataannya, kekuatan dari mereka semua saat ini sudah hampir terkuras habis akibat mereka sudah kelelahan. Sementara itu, Tsubaki yang terlihat sangat tenang sekarang mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, Girei dan juga Suo, aku meminta kalian untuk tetap diam di sini demi bisa melindungi Shizuka. Karena mulai dari sini, akulah yang akan bertarung secara langsung melawan mereka. Mendengar perkataan itu dari Tsubakino, Sakura pun awalnya sempat menolak. Serta dia pun masih saja mencoba untuk bisa pergi demi dapat mengalahkan para anggota dari geng Gravel. Namun ketika Sakura baru saja mau berlari, maka di momen yang sama itu, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, aku sudah tahu bahwa dirimu ini sangatlah kuat. Jadi, aku pun bisa percaya kepadamu untuk dapat melindungi Shizuka. Ingat, tujuan dari mereka adalah untuk bisa menangkap Shizuka. Jadi berdasarkan hal itu, tugas yang aku berikan kepadamu jauh lebih penting daripada bertarung secara langsung melawan mereka. Karena jika pada akhirnya Shizuka berhasil ditangkap, maka walaupun aku bisa mengalahkan mereka, tapi hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Lagi pula, dengan adanya kalian bertiga yang mampu menjaga Shizuka demi diriku, maka aku pun jadi bisa bertarung dengan tenang, tanpa sedikit pun khawatir Shizuka nantinya akan malah menjadi terluka. Mendengar perkataan dari Tsubakino itu, Sakura pun akhirnya seketika langsung menjadi tenang. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera merespon semua perkataan dari Tsubaki tersebut. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, serahkan Shizuka kepada kami saja. Oh iya, aku penasaran. Kau ini adalah salah satu jenderal perang dari geng Bofurin, kan? Tapi apakah kau yakin jika dirimu mampu mengalahkan mereka semua dan juga pimpinan dari geng Gravel itu? Melihat respon khawatir dari Sakura, dan juga mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Tsubaki pun dengan penuh rasa percaya diri, akhirnya langsung menjawabnya. Justru mereka lah yang harus khawatir. Karena sebisa mungkin, aku akan mencoba untuk bisa menahan diri. Supaya mereka tidak terluka terlalu parah, dan juga supaya tidak ada satupun dari mereka yang nantinya malah akan menjadi terbunuh. Tidak hanya itu, karena setelah menjawab pertanyaan dari Sakura, kini Tsubaki pun seketika langsung berteriak menuju ke arah Kanji Nakamura. Woi, Kanji dan juga Roppo Ichiza, fokuslah untuk bisa mengalahkan semua lawan yang ada di hadapan kalian. Dan serahkan pimpinan dari geng Gravel ini menuju kepadaku saja. Karena mulai sekarang, dialah yang akan menjadi mangsaku atau dialah yang akan menjadi makananku.
Mendengar teriakan itu dari Tsubakino, Kanji dan semua anggota dari Roppongi Chize lainnya akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Hingga pada halaman yang sama tersebut, Kanji pun dengan penuh semangat kini mulai berkata kepada semua orang, "Haha, rasakan itu. Kalian telah membangunkan monster yang paling menyeramkan atau beruang yang saat ini sedang tidur. Karena faktanya, di antara kami semua, Tsubaki adalah orang yang jauh lebih kuat daripada aku. Serta dia pun orang yang paling menyeramkan. Jadi berdasarkan hal itu, maka sisanya terserah kepada kalian. Mengingat nasib dari kalian sekarang berada pada tangan Tsubakino." Nah, tepat dari sanalah jalannya pertempuran dari mereka semua akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana pada halaman tersebut, Tsubaki pun kini mulai berkata menuju kepada wakil kaptennya, "Seryu, Uryu, targetku adalah orang itu. Jadi tolong bukakan jalan untukku, karena aku tidak bersedia berhadapan dengan para anak buah seperti mereka." Di momen itulah, Seryu dan juga Uryu akhirnya seketika langsung bergerak. Serta mereka pun segera berlari dengan sangat kencang menuju ke arah para musuhnya itu. Di mana pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa mereka berdua kini langsung mengeluarkan satu buah pola serangan kombinasinya. Dengan cara mengangkat tubuh dari salah satu mereka menggunakan gerakan yang seperti ini. Lalu ketika Uryu sudah mendarat di tanah, maka dia pun langsung menghantam tubuh dari para berandalan itu dengan menggunakan teknik tendangannya tepat dari arah belakang mereka secara terus-menerus. Sampai pada akhirnya, beberapa dari mereka kini nampak bisa dikalahkan, serta mereka pun kesulitan untuk bisa bangkit lagi. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Seryu. Di mana pada halaman itu, atau tepatnya ketika tubuh dari Uryu sedang diincar untuk bisa diajar oleh salah satu berandalan tersebut. Maka di saat yang bersamaan, Seryu pun akhirnya seketika langsung melompat dengan menggunakan punggung dari Uryu sebagai tumpuannya. Lalu ketika dirinya sudah mendekat, maka Seryu pun segera menghantam tubuh dari para berandalan itu dengan menggunakan satu buah tendangan kaki kanannya. Akibatnya, tubuh dari orang itu seketika langsung menjadi terpental hingga dia pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Melihat pergerakan itu dari mereka berdua, Suo, Nirei dan juga Sakura tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gerakan dari saudara kembar itu ternyata sangatlah harmonis sekali. Mengingat tanpa perlu saling melihat dan juga tanpa perlu saling berbicara, mereka pun sudah tahu lebih dulu apakah yang akan dilakukan oleh saudaranya ketika mereka akan mulai menyerang dan juga ketika mereka mulai bertahan. Nah, tepat di tengah ketegangan ini, maka pada panel yang berikutnya, sekarang giliran dari Tsubakino yang akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Di mana pada momen itu, atau tepatnya ketika ada salah satu anggota dari geng Gravel yang saat itu berhasil lolos dari hadangan Uryu dan juga Seryu, maka tanpa pikir panjang, Tsubaki pun kini langsung menahan serangan dari salah satu berandalan itu dengan cara menangkap tangan dari orang itu. Lalu, Tsubaki pun langsung memegangi tubuhnya seperti gerakan sedang berdansa. Kemudian setelah orang itu sudah berhasil ditangkap, maka Tsubaki pun kini langsung melemparkannya lagi menuju ke arah yang berlawanan. Sebelum pada akhirnya, Tsubakino pun tanpa sedikit pun keraguan, kini nampak langsung menendang tubuh dari berandalan itu dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga tubuh dari orang itu seketika langsung menjadi terpental dan dia pun seketika langsung menjadi pingsan. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Tsubaki pun sambil tersenyum akhirnya mulai berkata kepada Suzuri, "Maaf, tapi saat ini jadwalku sudah padat. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka tarian seperti apakah yang saat ini akan kita lakukan di dalam pertarungan kita?" Mendengar ucapan dari Tsubakino, semua anggota dari geng Gravel itu tentu saja seketika langsung menjadi sangat emosi. Hingga tepat sebelum Suzuri mulai bergerak, maka semua teman-temannya yang lain justru malah langsung bergerak lebih dulu dengan sebuah tujuan untuk dapat mengalahkan Tsubakino. Di momen itulah, Uryu dan juga Seryu akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Karena dengan cara seperti ini, maka pekerjaan dari mereka justru malah akan menjadi sangat mudah. Mengingat dengan bergeraknya para anggota dari geng Gravel, tugas dari mereka berdua untuk bisa membukakan jalan bagi Tsubakino tentu saja akan menjadi sangat cepat. Nah, singkat cerita, setelah para anggota dari geng Gravel itu sudah mulai mendekat, maka dengan gerakan yang seperti ini, Seryu dan juga Uryu akhirnya langsung menghantam mereka semua menggunakan pukulan tangan kanannya. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, kita pun juga bisa melihat sama-sama bahwa Seryu dan juga Uryu lagi-lagi kembali menggunakan pola serangan kombinasinya dengan cara memegang tangan dari Uryu dengan gerakan sebagai berikut. Lalu, Seryu pun segera mengayunkan tubuh dari saudaranya itu menuju ke arah yang berlawanan, sambil melancarkan satu buah tendangan berputarnya lagi menuju ke arah mereka semua.
Sehingga di dalam satu waktu ini, mereka berdua pun mampu mengalahkan banyak sekali anggota dari geng lawan itu. Nah, hal yang sama pun dilakukan juga oleh mereka dalam formasi yang terbalik. Di mana pada momen ini, kini giliran Uryu yang mulai menghantam para lawannya dengan menggunakan kekuatan tendangannya itu. Sehingga pada akhirnya, tidak ada satupun anggota dari geng Ravel yang saat ini masih bisa bangkit lagi dan juga masih bisa bertarung. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Nirei dan juga Shizuka tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena mereka berdua sama sekali tidak menyangka jika hanya dengan tambahan 3 orang saja dari geng Bofurin, mereka ternyata bisa mengalahkan satu kelompok berandalan dari distrik Tsunaba yang jumlahnya sangatlah banyak sekali, yaitu puluhan bahkan sampai dengan ratusan orang. Mendengar ucapan dari Nirei dan juga Shizuka, Sakura yang nampak sangat percaya diri dan juga yakin dengan kekuatan dari mereka bertiga, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Tentu saja hal itu sangat mudah, karena pada dasarnya mereka adalah jenderal perang dari geng Bofurin bersama dengan para wakil kaptennya. Jadi tidak heran jika mereka bisa sekuat ini. Mengingat semua pimpinan dari sekolah Furin memiliki aura yang sangat menyeramkan ketika mereka semua sudah mulai bertarung dengan sangat serius. Nah, hal yang sama pun kini bisa kita lihat juga dari sudut pandang Roppo Ichiza. Di mana pada kesempatan ini, atau tepatnya ketika Tsubakino sudah datang, maka semangat dan juga kekuatan dari mereka seketika langsung menjadi bertambah. Mengingat kehadiran dari Tsubakino yang merupakan orang terkuat nomor 1 di wilayah ini, tentu saja berhasil menaikkan moral dari para petarung lainnya. Sampai pada halaman yang berikutnya, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa semua anggota dari Roppo Ichiza mampu membalikkan keadaan dan juga mengalahkan para anggota dari geng Ravel itu. Nah, jalannya pertarungan besar di antara mereka semua terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga setelah beberapa saat berlalu, mereka pun mampu mengalahkan hampir semua anggota dari geng Ravel kecuali para anggota intinya saja dan juga pimpinan dari mereka. Melihat semua hal itu di depan matanya, Tsubaki pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kanji. Haha, baguslah. Ternyata kekuatanmu sama seperti biasanya. Mendengar perkataan itu dari Tsubakino, Kanji pun langsung meresponnya. Tentu saja aku sangat kuat. Tapi meskipun begitu, dirimu tetap saja jauh lebih kuat daripada aku. Nah, tepat di tengah perbincangan mereka, maka pada panel yang berikutnya, tiba-tiba saja Suzuri yang sejak tadi sudah tidak bisa menahan dirinya, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Kemudian dengan satu serangan dadakannya, dia pun langsung mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Tsubakino menggunakan pukulan dari tinju tangan kanannya. Sayangnya, percobaan pertama dari Suzuri ini ternyata sama sekali tidak berarti apa-apa. Mengingat pada kesempatan ini, Tsubaki pun mampu menahan dengan mudah sebuah serangan dadakan dari Suzuri barusan dengan menggunakan kepalan dari tangan kanannya. Nah, mulai dari sanalah, Tsubaki dan juga Suzuri akhirnya seketika langsung bertarung dengan serius. Di mana di dalam praktiknya, mereka berdua terus-menerus bertukar serangan satu sama lain tanpa ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Pertama, Tsubaki langsung membalas serangan dari Suzuri barusan dengan menggunakan tendangan dari kaki kanannya yang diarahkan tepat menuju ke arah kepala dari Suzuri. Kedua, setelah Suzuri sudah berhasil menghindar, maka sekarang giliran dirinya yang langsung mencoba untuk bisa menghantam tubuh dari Tsubakino lagi dengan menggunakan combo serangannya. Mulai dari hantaman tangan kanan yang kebetulan pada saat itu masih ditahan oleh Tsubakino, sampai dengan menggunakan tendangan kaki kirinya yang lagi-lagi kini berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Tsubakino lagi. Ketiga, setelah Tsubaki sudah berhasil menghindar, maka tanpa menunggu lama dia pun seketika langsung memutar badannya. Lalu dengan gerakan seperti ini, Tsubaki pun segera mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Suzuri lagi dengan menggunakan pukulan berputarnya. Nah, walaupun pukulannya itu masih bisa ditahan oleh Suzuri, namun di saat yang bersamaan, Tsubaki ternyata juga mampu untuk mendaratkan satu buah tendangan kaki kanannya dengan sangat kencang sekali menuju ke arah tubuh dari Suzuri. Sampai hal itu bisa membuat Suzuri menjadi mundur dan juga tubuhnya menjadi terpental dengan sangat jauh. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Suzuri yang sudah mulai panas akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Tsubaki. Hah, pertarungan ini sepertinya menjadi semakin sulit. Padahal sudah jelas jumlah dari kami jauh lebih banyak daripada kalian. Jika begini, maka hal ini tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, aku sendirilah yang akan mengakhiri pertarungan kita ini dengan menggunakan kekuatanku. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya,
Maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.